Hidayat. Ini dipanggil Wahyu Hidayat. Ya, namanya siapa? Wahyu. Oke, itu aslinya dari Langkat dari Sumatera Utara sampai ini tinggal di Bayu Tenong. Tahu Bayu Tenong? Tahu? Bukan Micek ini tahu? Tahu? Oh, itu Bayu Tenong. Daerah katakanlah di daerah Kota Langsa, ya. Itu tinggal di Musola, itu Oke, hari ini aku akan mengajarkan materi tentang iman kepada Hari akhir. hari akhir. Sebelumnya anak Tengku tahu nggak apa itu iman? Iman ada berapa? Yang pertama Kepada Allah. Kedua kepada malaikat. Ketiga iman kepada kitab. Empat kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam ya berarti hari kiamat ini iman yang keberapa? Kelima. Jadi ada yang tahu nggak apa itu hari bagian dari iman? Atau tahu nggak apa itu iman? Iman itu artinya percaya akan hal yang gaib dan hal yang nyata. Hari kiamat ini nyata apa enggak? Nyata. Yakin nyata? Udah pernah nengok? Nyata apa enggak dia? Nyata tapi nanti tunggu kapan nyata yang tunggu kita mati. Oke, jadi hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh kehidupan yang ada pada alam semesta berakhir pada hari tersebut, atau sering disebut dengan hari kiamat, yang diawali dengan tiupan trompet sangkakala. Siapa yang niup trompet sangkakala? Ayo, malaikat siapa? Malaikat Israfil. Nah, ini nanti di terakhir nih aku udah aja nih yang bisa dipertanya nanti versi ya. Siapa yang mau tiup trompet sangkakala? Apa? Hadiah ya? Adalah kira rahasia. Duit, nggak boleh duit banyak lagi. Mana tadi? Tiup oleh trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk pertama kalinya, dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mati? Allah. Berarti dah bagus ya. Jadi nama-nama hari akhir itu ada beberapa. Ada yang tahu nggak yang pertama apa? Nggak tahu? Tidak tahu? Nggak nampak nih? Apa nggak? Kecilnya? Apa nggak? Nampak? Yang pertama itu Yaumul Hisab, hari ketika semua amal ibadah dan segala perbuatan manusia itu diperhitungkan, ataupun ketika di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala itu menghitung semua amal ibadah kita. Anak-anak Tengku ini pernah sedekah nggak? Pernah buat jahat juga nggak? Pernah buat jahat juga? Buat apa? Ngapain kawan? Nggak tahu? Pernah ini cek kawan ya? Ya. Nanti semua itu akan dihisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, hari ketika semua makhluk hidup dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah dimatikan. Berarti setelah tiupan trompet sangkakala yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala mematikan semua makhluk hidup. Kemudian ditiupkan lagi oleh malaikat Israfil yang kedua, yaitu untuk membangkitkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian Yaumuddin, hari ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan membalas segala perbuatan manusia selama di dunia. Jadi selama anak-anak Tengku tinggal di dunia, tinggal di rumah di dunia ini kan, jadi kita harus berbuat baik agar apa? Biar apa? Dapat pahala, terus dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau kita buat jahat selama di dunia, maka nanti kita dapat pun akhirat akan keburukan. Kemudian
Yaumul Khulud, hari ketika manusia akan memasuki tempat yang kekal dan abadi, yaitu orang kafir akan meratap ataupun menetap di neraka dan orang-orang beriman akan kekal dalam surga. Jadi kalau anak-anak ini berbuat kebaikan selama di dunia, berbakti pada orang tua, ada yang pernah lawan orang tua nggak di sini? Betul. Ada? Ada. Kenapa nggak lawan orang tua? Ada lawan orang tua nggak? Ada. Oh ada. Apa ada? Nanti pulang dari sini minta sama mama, sama ayah ya. Nah, kalau kita lawan orang tua itu nanti balasannya maksudnya neraka. Allah paling murka kalau kita lawan sama kedua orang tuh. Jadi baik-baiklah kita hidup sama ini. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Hasrat, ketika semua manusia akan menyesal bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi hari ini anak-anak yang ngaji itu kan semua diperintahkan oleh Rasul, ya kan, diperintahkan oleh Allah untuk kita belajar agama. Berarti kalau kita sudah mengikuti perintah-perintah Allah, kita mengikuti perintah Rasul, berarti kita insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tentu ini ada tahu nggak tanda-tanda sebelum kiamat terjadi? Ada berapa tanda-tanda kiamat yang Allah akan munculkan nanti ketika kiamat? Ada yang tahu nggak? Atau ada tuh? Contohnya itu ada kiamat kubro dan kiamat sukro. Sukro. Jadi tanda-tanda kiamat sukro itu bisa dibilang kiamat kecil. Contohnya kayak orang meninggal, kayak gempa bumi, gunung meletus, kayak banjir, tsunami ya. Contohnya tanda-tanda kiamat sugra ataupun kiamat yang kecil. Kemudian contoh-contoh dari tanda-tanda kiamat kubro ataupun kiamat besar yaitu munculnya berbagai macam fitnah, banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Kalau hari ini anak-anak ustaz, anak-anak tentu nggak hormat pada orang tua, berarti itu sudah masuk tanda-tanda kiamat kubro ataupun kiamat besar. Kemudian turunnya matahari dari arah barat, turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal. Siapa kenal Dajjal? Ada yang tahu Dajjal? Nggak tahu Dajjal? Nggak tahu? Tahu Dajjal nggak? Siapa? Gimana ciri-cirinya? Matanya satu. Badannya besar. Hah? Badannya besar? Mana besar rakyat tadi ini? Jadi mana besarnya? Besar dulu. Oh, mak, kita dulu. Turunnya Nabi Nabi Isa siapa? Ada yang kenal Isa? Orang tahu, betul, berarti Pak. Pada tahu nggak Nabi Isa? Kenal sama tahu beda kan? Nabi Isa tahu siapa? Ya, Nabi. Mujizatnya apa Nabi Isa? Kemudian apa lagi? Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak mati, belum meninggal, belum wafat. Nabi Isa dia ketika mau dipintakan Nabi Isa itu yang diangkat ke langit, yang nggak jadi disalib, tahu? Yang nggak jadi disalib itu kan Nabi Isa, makanya Nabi Isa masih hidup. Hidup di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika hari kiamat ini mau tiba, kalau udah turun Nabi Isa, turunnya Dajjal, itu berarti tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Berarti nggak lama lagi hancur bumi ini, hancur kita semua. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang tahu Ya'juj dan Ma'juj itu apa? Ya'juj dan Ma'juj itu dia seperti binatang melata, yaitu menghabisi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Semuanya dimakan, ada berlalu untuk dimakan. Binatangnya itu sangat kami. Bisa dibilang kalau anak tumbuh sendiri lawannya itu 99 Ya'juj dan Ma'juj. Kadang kita nggak akan menang lawan mereka. Jadi itulah tanda-tanda hari kiamat ataupun tanda-tanda hari akhir. Kalau yang kecil-kecil ini biasa yang terjadi kan, kayak banjir. Kemarin kena banjir nggak sini? Ada. Nggak kena. Kenapa rumah di atas? Saya sedikit. Nggak kena juga. Masuk juga. Kalau banjir, kena longsor, kematian, hukum itu tanda-tanda kiamat yang kiamat yang kecil. Oke.